Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, RH Hik Channel. Oke, setelah kemarin saya membuat video tentang pendidikan kesehatan sekolah, hari ini saya akan membuat video untuk mata kuliah strategi belajar mengajar penjas. Oke, gimana? Alis saya sudah oke? Oke, jangan fokus pada alis saya, tapi fokuslah pada apa yang akan saya sampaikan. Karena inilah derita guru-guru yang SFH ya. Harusnya kalau buat video itu cantik-cantik dulu, tapi terkendala mengasuh anak. Jadi dinyambi. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut, jadi kita harus tahu dulu, apa sih strategi belajar mengajar itu? Jadi strategi belajar mengajar itu bisa dikatakan pola atau cara yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa sih tujuan yang telah ditetapkan? Tentunya tujuan pendidikan nasional ya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, itu artinya guru harus merencanakan terlebih dahulu secara sistematis dan memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan pembelajaran. Nah, di sini merencanakan secara sistematis. Itu artinya seorang guru harus mempunyai strategi dalam belajar mengajar. Nah, sebelum kita menentukan strategi apa yang akan kita gunakan, kita harus mengacu dan berorientasi pada beberapa faktor. Jadi, strategi yang kita gunakan itu orientasinya harus berorientasi pada pertama tujuan. Tujuan, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan? Jadi, tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan suatu metode. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru. Jadi seorang guru misalnya dia senang ceramah gitu kan. Dia menggunakan metode ceramah ini tanpa memikirkan apakah tujuan yang dia buat, tujuan pembelajaran yang dibuat itu bisa dicapai dengan metode ini. Dan begitu juga metode-metode yang lainnya. Jadi kita sebagai seorang guru di sini memang harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli, dan harus kita lihat tujuannya apa. Kira-kira tujuan yang kita buat ini bisa nggak sih dicapai dengan metode yang akan kita laksanakan, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, sebelum menentukan strategi belajar mengajar, kita harus berorientasi pada aktivitas. Maksudnya di sini, jadi belajar itu bukan cuma menghafal suatu fakta atau informasi ya, tetapi belajar itu adalah berbuat atau memperoleh pengalaman dari tujuan yang telah ditetapkan tadi. Itu artinya kita sebagai seorang guru harus menentukan strategi yang bisa mendorong aktivitas siswa. Aktivitas di sini bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas psikis dan aktivitas mental. Begitu ya. Yang ketiga, kita harus berorientasi pada individualitas. Jadi mengajar itu adalah usaha mengembangkan individu setiap siswa. Walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, tapi pada hakikatnya adalah tujuan kita adalah mengubah perilaku setiap siswa ya, setiap individu. Itu artinya kita harus benar-benar melihat setiap individu siswa. Karena setiap individu siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada siswa itu yang mudah dapat, mudah lupa, ada yang mudah dapat tapi lama lupanya, ada yang susah dapat, mudah lupa, ada yang susah dapat tapi lama juga lupanya gitu kan, nempel. Itu karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi di situ kita harus memberikan strategi belajar mengajar yang mengacu pada individualitas setiap siswa. Kemudian yang terakhir itu kita harus berorientasi pada integritas. Jadi kita sebagai seorang guru bukan hanya mengajar ya, tetapi juga mendidik. Bagaimana mendidik siswa itu menjadi siswa yang berintegritas tinggi. Jadi kita harus
bagaimana caranya memberikan strategi belajar mengajar yang bisa meningkatkan integritas siswa itu menjadi lebih baik, menjadi siswa yang disiplin, menjadi siswa yang punya karakteristik jujur, bertanggung jawab, mempunyai semangat juang yang tinggi gitu kan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Oke, kembali lagi kepada strategi belajar mengajar penjas ya. Jadi ada dua orientasi dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran berorientasi pada guru, dan yang kedua, proses pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Nah, yang pertama, proses pembelajaran berorientasi pada guru itu biasa kita dengar dengan istilah teacher based learning. Proses pembelajaran yang berorientasi pada guru ini maksudnya adalah proses interaksi siswa kepada guru sebagai sumber belajar. Di sini guru dituntut menjadi contoh, panutan, teladan untuk semua peserta didik. Karena kenapa? Karena semua sumber belajar dan ilmu pengetahuannya itu berasal dari guru. Itu artinya guru dituntut untuk menguasai semua pengetahuan dalam suatu bidang. Contohnya begini, misalnya kalau kita ya guru olahraga, itu kita dituntut untuk menguasai atau kita bisa bermain basket, kita harus bisa bermain voli, kita harus bisa bermain badminton, dan kita harus menguasai cara berenang yang baik, kita harus bisa senam. Nah, itu artinya kita harus menguasai beberapa pengetahuan ya dalam suatu bidang. Itu maksudnya. Kemudian pada proses pembelajaran yang berorientasi pada guru ini, kita sebagai guru harus mampu memberikan dorongan dan motivasi yang lebih kepada siswa dalam belajar dan dalam proses membentuk karakter siswa menjadi perilaku yang baik. Itu ya. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar ya, tetapi kita sebagai guru juga bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik kita atau siswa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Banyak hal yang bisa dilakukan guru ketika siswa menjadikan guru sebagai sumber belajar. Di antaranya, guru dapat mengajari siswa bagaimana cara memecahkan masalah. Jadi menjadi seorang guru memiliki tanggung jawab dan harus memiliki kepedulian yang lebih tinggi serta pengetahuan yang luas. Jadi kita kalau misalnya sudah menetapkan hati ingin menjadi guru, kita harus punya tekad bahwa kita bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Kita punya tanggung jawab yang lebih tinggi, kepedulian yang tinggi kepada siswa. Jadi lebih ke ikatan hati lah. Jadi bukan cuma sekedar mengajar. Nah, kemudian ada beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan, metode pembelajaran yang berorientasi pada guru ya. Yang pertama, metode mengajar dengan cara metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang umum dan sering digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Namun, metode ini harus dipersiapkan dengan baik dan harus didukung oleh alat dan media serta memperhatikan batas penggunaannya. Kemudian, jika kita menggunakan metode ceramah, isi ceramah yang akan kita sampaikan harus mudah diterima, harus mudah dipahami, serta dapat menstimulus pendengarnya untuk mengikuti dan melakukan isi ceramah. Itu artinya kalau misalnya kita menggunakan metode ceramah, kita memang harus mempersiapkan isi ceramah yang akan kita sampaikan. Jadi isi ceramahnya itu harus mudah dipahami, harus mudah dimengerti, dan kemudian bisa ditelaah dan dilakukan oleh pendengar. Begitu ya. Kemudian dengan menggunakan metode ceramah ini, itu artinya konsentrasi siswa harus fokus pada guru ya, harus fokus pada guru, dan jangan sampai ada yang mengganggu konsentrasi tersebut.
Itu artinya guru harus mempunyai prinsip-prinsip dalam mengajar. Maksudnya, misalnya kita harus punya aturan-aturan yang jelas dalam mengajar. Contohnya nih begini, misalnya kalau kita ngajar mahasiswa gitu, harus ada jam berapa menit keterlambatan. Kalau misalnya sudah lewat, siswa nggak boleh masuk lagi. Karena kenapa? Hal tersebut bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kemudian misalnya ketika menyampaikan materi dengan ceramah, tidak ada aktivitas lain. Misalnya siswa sambil menulis atau apa, fokus mendengarkan saja karena perlu konsentrasi gitu. Jadi konsentrasi siswa itu terfokus pada guru ya. Nah, kelemahan metode ceramah ini tentunya apabila tidak dipersiapkan dengan baik, metode ini membosankan dan monoton, ya. Jadi harus memang benar-benar kita kelola dengan baik. Misalnya menggunakan kata-kata yang baik, intonasi yang menyenangkan. Kemudian harus kita selingi dengan joke atau candaan kepada siswa supaya mereka rileks kembali. Dan kemudian setelah candaan itu kita ambil alih lagi supaya mereka fokus kembali begitu. Nah, kemudian metode yang kedua itu bisa kita gunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini metode yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan dua arah atau sering kita kenal dengan istilah two-way traffic. Jadi dua arah antara guru dan siswa sehingga memperoleh jawaban yang benar. Jadi interaksinya bisa guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab, ataupun siswa memberikan pertanyaan dan guru menjawab. Begitu. Kemudian kelebihan metode tanya jawab ini, pertama siswa menjadi aktif tentunya dengan siswa menjadi aktif dengan sendirinya maksudnya. Kemudian tidak membosankan karena ada feedback ya, ada timbal balik, ada interaksi lah antara guru dan siswa. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dapat memotivasi siswa untuk berani bertanya dan menjawab. Nah, itu. Namun, metode ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah siswa yang tidak aktif cenderung tidak memperhatikan materi yang kita sampaikan. Jadi, mereka itu bisa aja pura-pura mendengarkan padahal mereka tidak antusias gitu kan, karena memang karakter siswa itu kan bermacam-macam. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah tidak berjalan dengan baik jika siswa dominan pasif. Jadi ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, siswanya nggak aktif, mereka pasif gitu kan. Jadi nggak ada feedback, nggak ada timbal balik, nah gitu. Kemudian akhirnya tidak berjalan dengan baik dan lebih ke membuang-buang waktu. Jadi nggak asik gitu kelasnya. Nah, salah satu cara agar kita bisa memotivasi siswa untuk aktif itu sebelum pembelajaran kita berikan penjelasan bahwa dengan metode ini siapa yang aktif gitu akan kita kasih reward, misalnya nilai yang bagus, atau misalnya kita jelaskan juga skill berbicara di depan umum itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan. Skill itu harus kita asah. Nah, mulai dari sekarang anak-anak kita harus mengasah skill berbicara di depan umum. Mulai dari pembelajaran ini. Jadi kalian harus paksakan diri kalian untuk menjadi aktif gitu kan. Bisa kita jelaskan sebelum mulai pembelajaran. Begitu ya. Baik, metode yang ketiga adalah metode demonstrasi, di mana metode ini dikatakan metode yang baik ya dalam proses pembelajaran berorientasi pada guru, karena metode ini memperagakan atau mempertunjukkan secara langsung suatu proses, situasi atau benda baik yang sebenarnya ataupun tiruan gitu. Kelebihan dari metode ini, pelajaran akan lebih jelas, terutama materi yang perlu dikonkretkan.
Kedua, tidak terjadi verbalisme. Ketiga, materi yang disampaikan menarik hati, terutama siswa SD yang aktif dalam bergerak. Kemudian menyajikan materi yang tidak bisa disajikan oleh metode lainnya. Nah, kelemahannya dari metode ini adalah tidak semua pendidik atau guru mampu mendemonstrasikan secara langsung materi itu ya. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, perlu dipersiapkan dengan baik. Itu. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Jadi PBAS ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu artinya tujuan dari PBAS adalah untuk membentuk siswa agar bisa belajar mandiri dan kreatif. Yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri. Nah, peran guru dalam implementasi PBAS ini tidak sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi lebih sebagai fasilitator bagi siswa. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, itu hendaknya guru mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi siswa harus tahu dulu tujuan dari pembelajarannya supaya mereka punya target. Nih, setelah pembelajaran ini saya harus bisa begini, harus tahu ini, harus tahu itu, begitu. Kemudian menyusun tugas belajar bersama siswa. Itu artinya tugas kita berikan ke siswa dan kita susun secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Nah, itu pasti ya, karena ya siswa tidak bisa belajar sendiri tanpa ada informasi apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Kemudian memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, kemudian membimbing dan lain sebagainya dengan pengajuan pertanyaan. Jadi kita bisa mendorong siswa atau membimbing siswa itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke mereka sebagai stimulus lah ya. Kemudian memberikan bantuan layanan kepada siswa yang membutuhkan. Jadi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini bukan kita sudah memberikan tugas selesai, tapi kita harus menawarkan kepada siswa yang membutuhkan, karena sekali lagi setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan lebih, ada yang sudah bisa mandiri dengan sendirinya. Kemudian membantu siswa dalam menarik kesimpulan, karena kesimpulan akhir itu memang harus jelas dan harus kita bantu gitu siswanya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini ya. Pertama sudah pasti guru. Jadi guru sangat mempengaruhi. Ya, guru itu pertama kemampuan guru ya, kemampuan guru, kemudian sikap profesional guru. Jadi guru itu harus profesional jika ingin berhasil. Kemudian latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. Selain daripada guru yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran ini, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan tentunya harus mendukung. Selain sarana dan prasarana, selanjutnya media dan sumber belajar. Jadi siswa kan bukan cuma guru ya sumber belajarnya, jadi harus ada sumber belajar lainnya untuk menambah pengetahuan siswa. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar siswa itu harus kondusif dan harus mendukung.
Baik, terima kasih. Sekian materi strategi belajar mengajar Penjas untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir tentunya. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian bagi mahasiswa saya itu tugasnya dilihat di Google Classroom. Terima kasih.